Itu adalah rangkaian lengkap dari awal sampai akhir Anda melakukan proses hipnotis. Silakan Anda praktekkan, silakan Anda latih, dan jika Anda ingin mendapatkan pelatihan yang lebih hebat, lebih profesional, lebih jos, lebih mahir, Anda bisa kontak nomor WA yang saya berikan di kolom deskripsi dan juga di kolom video ini. Video ini saya tujukan buat Anda yang hanya ingin bisa hipnotis. Sekali lagi saya ingatkan, video ini saya tujukan buat Anda yang ingin bisa hipnotis dari 0 sampai bisa. Untuk Anda yang menemukan video ini, Anda termasuk beruntung, apalagi Anda punya keinginan yang kuat untuk bisa menghipnotis. Agar Anda paham caranya, maka Anda simak dari awal sampai akhir video ini. Dan buat Anda yang menemukan video ini tetapi Anda tidak ingin bisa hipnotis, silahkan di skip saja dan silahkan menonton tayangan di channel yang lain. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah setia menunggu dari penjelasan saya, dari pelajaran yang saya berikan kepada Anda ini, agar Anda nanti bisa menghipnotis dengan sangat mudah. Akan saya mulai caranya bagaimana agar Anda nanti bisa melakukan teknik yang paling mudah ketika Anda menghipnotis. Yang pertama adalah Anda harus paham yang namanya prosedur hipnotis. Ya, yang pertama prosedurnya adalah dilakukan yang namanya prainduksi atau pre-talk. Prainduksi itu apa sih? Prainduksi adalah proses di mana kita melakukan pendekatan kepada klien, subjek atau subjek yang ingin kita hipnosis atau kita hipnotis. Ini sangat mutlak sekali diperlukan, sebab banyak sekali orang-orang yang mencoba melakukan proses hipnotis ini menemui kegagalan karena di proses awal ini sudah gagal total. Penyebab dari kegagalan ini adalah karena ada rasanya khawatir, rasa takut dari subjek itu sendiri. So, agar subjek ini nanti bisa Anda lakukan prainduksi dengan sangat baik, maka Anda harus menghilangkan yang namanya kekhawatiran dan ketakutan dari subjek. Sebab ketika mereka khawatir dan takut, otomatis filternya naik, kewaspadaannya akan naik. Nah, inilah yang menjadi penyebab Anda gagal melakukan proses prainduksi. Sedapat mungkin Anda harus membuat subjek ini sangat nyaman. Tahap di awal Anda harus mengajak subjek atau subjek ini untuk ngobrol santai, berbincang-bincang yang sesantai mungkin sehingga subjek ini sudah nyaman dan merasa dekat dengan Anda. Saya berikan tipnya, misalkan di awal Anda ketemu subjek ini, agar subjek merasa nyaman, coba lakukan tes dulu. Apa tesnya? Misalkan Anda berdiri berhadapan, kurang lebih jarak normal itu 1 meter, batas kenyamanan orang. Ketika sudah melakukan percakapan, Anda mulai bergeser maju ke depan hingga jarak Anda kurang lebih mendekati setengah meter. Jika di jarak setengah meter ini subjek sudah nyaman, artinya boleh dikatakan Anda sudah berhasil di tahap awal, yaitu prainduksi, yang tujuannya adalah membuat subjek merasa nyaman dengan Anda. Lalu Anda bisa meneruskan dengan langkah kedua, yaitu melakukan serangkaian tes ringan, yaitu dinamakan tes sugestibilitas, yang bertujuan agar Anda paham apakah orang ini, subjek ini nanti termasuk dengan golongan orang yang kategori sugestinya tinggi kah, atau subjek yang dengan kategori sugestinya rendah. Tes yang sederhana bisa Anda lakukan, misalkan Anda melakukan tes dengan perbandingan, yaitu berat dan ringan. Katakanlah kepada subjek Anda begini, coba rentangkan tangan Anda seperti ini, lalu bayangkan di tangan kanan Anda ini ada batu bata. Nah, subjek boleh pejamkan mata agar lebih mudah dia merasakan. Suruh kasih bayangannya, imajinasi ini ada batu bata di telapak tangan kanannya. Ketika dia merasakan berat, maka dia akan turun. Anda bisa menambah lagi ketika subjek sudah merasakan tangannya mulai turun. Oke, saya tambah satu lagi batu batanya. Nah, subjek ketika merasa ini sudah berat dan akhirnya mulai turun, sedangkan tangan yang satunya Anda katakan kepada subjek begini, coba bayangkan tangan Anda ini saya ikat dengan balon udara. Nah, mulai pelan-pelan tangan Anda akan ringan dan mulai ringan terangkat. Ketika Anda memperhatikan reaksi subjek, ya, yang satu tangannya ini akan turun karena merasa berat, yang satu akan merasa ringan, naik, otomatis subjek ini sudah lolos tes pertama. Ketika subjek sudah menuruti perintah Anda, yaitu tangannya merasa berat dan merasa ringan, otomatis Anda sudah bisa melakukan tahap kedua. Setelahnya Anda melakukan tahap yang ketiga, yaitu melakukan induksi. Induksi itu apa sih?
Bahasa gampangnya induksi itu ya cara cepat untuk membuka bawah sadar. Ya, ini saya jelaskan dengan yang cara sangat mudah dipahami. Cara cepat membuka gerbang bawah sadar orang. Anda bisa melakukan induksi dengan berbagai macam teknik, tetapi karena yang kita pilih ini adalah nanti khusus untuk orang yang sugestibilitasnya tinggi atau sugestinya sangat tinggi, maka Anda harus menggunakan teknik yang cocok. Yang paling mudah Anda praktekkan dengan cara teknik shock induksi. Apa teknik shock induksi? Teknik shock induksi adalah teknik membuat terkejut orang, membuat orang kaget. Nah, ketika orang kaget ini, pikiran bawah sadarnya terbuka antara 1 sampai 3 detik. Ketika sudah terbuka, Anda harus segera memberikan instruksi ke pikiran bawah sadarnya. Contoh yang paling mudah adalah dengan memberikan kata tidur. Dan ketika subjek ini sudah tertidur, Anda sudah berhasil melakukan yang namanya teknik induksi. Lalu Anda bisa melanjutkan teknik yang keempat. Tetapi sebelum saya melanjutkan teknik yang keempat, silakan Anda subscribe dulu ya. Nanti tekan tombolnya di sini dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Ini penting sekali agar ketika saya upload, Anda langsung paham ada video baru dari saya. Lanjut langkah yang keempat, yaitu melakukan proses yang namanya deepening. Deepening itu apa sih? Deepening itu membuat kondisi trans semakin dalam lagi. Dengan tujuan ketika subjek ini transnya semakin dalam, maka sugesti utama nanti bisa mudah diterima oleh subjek di pikiran bawah sadarnya. Anda bisa melakukan yang paling sederhana dengan cara berhitung. Saya berikan contohnya seperti ini. Katakan kepada subjek, untuk orang yang saya sentuh, Anda sambil menyentuh orangnya, saya akan berhitung dari angka 10 sampai 1. Tiap-tiap angka yang saya hitung akan membuat Anda tidur lelap 2 kali lebih lelap dari saat ini. Jika Anda paham, silakan Anda anggukkan kepala. Nah, jika respon subjek ini dalam kondisi terpejam, matanya tertidur hipnotis dan dia menganggukkan kepala, Anda langsung bisa melanjutkan hitungannya. Artinya perintah Anda sudah dipahami oleh bawah sadar subjek. Mulailah Anda berhitung 10, 9, 8, 7, kasih jeda ya hitungannya ya, jangan cepat-cepat. 6, 5, sampai nanti mendekati angka 1. Dan ketika mau di angka 1, Anda bisa tambah lagi. Sesaat lagi ketika saya menyebut angka 1, silakan tidur lebih lelap lagi 100 kali lipat lebih lelap dari sebelumnya. Jika Anda mengerti, silakan Anda anggukkan kepala. Kita lihat respon subjek. Jika subjek menganggukkan kepala, artinya dia sangat paham sekali perintah Anda ini. Lalu Anda lanjutkan. Dan 1, silakan tidur lelap 100 kali lipat lebih lelap dari sebelumnya. Anda perhatikan reaksi subjek ini ketika tidur lelap, misalkan seperti ini sambil duduk, maka kepalanya yang awalnya normal seperti ini akan pelan-pelan dia menunduk. Karena semakin lemas, semakin rileks, otomatis dia akan semakin lelap tidurnya dan masuk ke alam bawah sadar semakin dalam. Nah, barulah Anda memberikan sugesti utama. Anda bisa memberikan contoh sugesti yang bersifat menghibur, misalkan seperti ini. Untuk orang yang saya sentuh, nanti kapanpun ketika Anda mendengar suara jentikan seperti ini, sambil Anda praktekkan ya. Nah, biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Entah kenapa, tiba-tiba angka 4 hilang dari pikiran Anda. Semakin Anda tidak percaya, angka 4 akan hilang dari pikiran Anda. Jika Anda mengerti, silakan anggukkan kepala. Nah, jika subjek sudah menganggukkan kepala, artinya sugesti kita sudah masuk. Dan Anda bisa lakukan tesnya. Caranya bagaimana? Anda bisa suruh subjek untuk buka mata sementara. Oke, untuk sementara dalam hitungan ketiga, Anda bisa buka mata. 1, 2, 3, silakan buka mata. Saat subjek sudah buka mata, itu artinya subjek kondisi trans, sugesti sudah masuk, tetapi hal-hal yang lain tetap normal. Ketika Anda tanyakan nama Anda siapa, dia akan menjawab dengan benar. Nama ayahnya siapa, nama ibunya siapa, semuanya dijawab dengan benar. Hanya satu yang dia lupa, yaitu angka 4. Karena tadi sudah Anda sugestikan angka 4, dia lupa atau hilang dari pikirannya. Anda bisa melakukan permainan, misalkan dengan cara memberikan pertanyaan. 2 tambah 1 berapa? Dia pasti jawab 3. 2 tambah 2, dia akan bingung ya. Itu artinya sugesti sudah masuk. Ketika Anda sudah puas untuk membuat sugesti untuk permainan, Anda bisa menormalkannya kembali. Caranya bagaimana? Sangat mudah. Silahkan Anda buat
dia tidur lagi, caranya Anda lakukan teknik shock induksi. Ketika dia sudah tidur, nah baru Anda normalkan kembali. Anda bisa katakan begini, untuk orang yang saya sentuh, lupakan sugesti yang saya berikan tadi, Anda kembali normal seperti biasa. Kalau Anda paham, anggukan kepala. Jika subjek sudah paham dan yang anggukan kepalanya, Anda bisa melakukan terminasi, yaitu langkah terakhir, yaitu membangunkan kembali. Caranya bagaimana melakukan terminasi? Sangat mudah. Contoh terminasi yang biasa dilakukan oleh para pemula, misalkan, oke, untuk orang yang saya sentuh, nanti saya hitung dari angka 1 sampai 10, nanti tepat pada angka 10, Anda bisa bangun dan kembali bersama lagi saya di sini dalam keadaan sehat, segar bugar, semakin fresh, ya, sambil diberikan sugesti, agar ketika dia kembali bangun normal dalam keadaan yang sehat, bugar, fresh, begitu ya, Anda mulai bisa menghitungnya. 1, 2, semakin segar, semakin sehat, 3, jauh semakin segar, jauh semakin sehat, 4, 5, dan seterusnya sampai mendekati angka 10. Ketika sudah sampai angka 9 dan mau ke angka 10, Anda bisa katakan seperti ini, sesaat lagi saya akan menghitung angka 10, dan ketika pada hitungan angka 10 Anda bisa buka mata pelan-pelan dalam keadaan fresh, segar gitu ya. Lalu Anda bisa menghitung angka yang terakhir, yaitu angka 10. Silakan buka mata Anda dan tarik nafas yang dalam, buang lewat mulut, pelan-pelan saja buka matanya, dan fresh. Itu adalah rangkaian lengkap dari awal sampai akhir Anda melakukan proses hipnotis. Silakan Anda praktekkan, silakan Anda latih, dan jika Anda ingin mendapatkan pelatihan yang lebih hebat, lebih profesional, lebih jos, lebih mahir, Anda bisa kontak nomor WA yang saya berikan di kolom deskripsi dan juga di kolom video ini. Sampai jumpa di video Mas Nuk berikutnya. Salam hormat dari saya, Mas Nuk, Pondok Hipnotis Indonesia. Salam hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start?